1 tahun ke bawah. Di sini kami padukan dengan kegiatan yang contohnya ibu-ibu ini ada WP saya bawa dan bisa ditanyakan langsung nanti bagaimana proses kami di lapangan. Di samping kami membelajarkan akademik dan disitulah kami masukkan pembelajaran life skill ini. Contohnya kemarin yang telah kami jalankan itu seperti tata boga, itu memasak. Jadi gimana WP kami ini nanti bisa bikin masakan rumahan, bisa dijual online atau dibikin tempat-tempatnya sebagai tambahan usaha di rumah. Perbedaan yang paling seperti kata Bapak Dinas Pendidikan tadi, memang susah Bu untuk mengajak masyarakat kita yang usianya 21 tahun ke atas, tapi tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA, jadi terkendala biaya. Biasanya ada dari kesadaran sendiri untuk mendaftar ke PKBM kami. Di situ kami kalau tidak adanya BOP itu kami pungut biaya. Jadi contohnya untuk ujian dan segala macamnya. Tapi dengan adanya program ini masyarakat ini kan gratis. Di samping gratis, jadi dia diajak, dijemput. Bu, ayo kita ke PKBM belajar. Kita bukan belajar aja, nanti kita dapat jasa dan dapat ilmu keterampilan. Sepertinya untuk kegiatan menyulam, membuat tas, masak, itu sudah kami lakukan selama tahun 2022 ini. Itu sebagai tambahan dari kami pengelola PKBM. Mudah-mudahan ada nampak inovasinya gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ada lagi Pak Kadis Industrian. Silakan. Terima kasih. Melalui izin Pak Bupati, Pak Sekda, kita semua yang ada di ruangan ini menyambung terkait dengan inovasi pompa mesin tadi. Kita di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentu memberikan fasilitasi untuk peningkatan produk yang sudah mereka dapatkan pelatihannya di PKBM. Artinya kita melanjutkan produk ini sehingga dia memiliki daya saing. Seperti yang Ibu Ketua Tim sampaikan tadi, misalnya kalau dia sudah dilatih terkait dengan tata boga, maka untuk selanjutnya kita melihat bagaimana kualitas tata boga yang dihasilkan. Apakah secara kualitas bisa bersaing dengan produk yang sejenis dengan yang lainnya. Kemudian kalau ini kita sudah yakin, pasarnya juga sudah mulai, maka kita mulai membenahi terkait dengan perizinan terlebih dahulu. Jadi kita fasilitasi NIB-nya, nomor induk berusaha. Kemudian karena ini adalah terkait dengan makanan atau pangan, maka selanjutnya juga kita fasilitasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan PIRT, pangan industri rumah tangga. Dan terakhir nanti ketika ini berproses, maka kita sampai ke proses halal. Karena di tahun 2024 seluruh makanan dan minuman yang dihasilkan itu harus wajib halal. Nah, oleh sebab itu kita di Dinas Pendidikan UKM juga menyediakan sebuah ruangan untuk konsultasi bagi pelaku UMKM kita yang ingin mendapatkan pelayanan terkait dengan fasilitasi perizinan, PIRT, halal dan lain-lain. Terakhir nanti setelah ini semuanya berproses, maka kita juga menyediakan atau memfasilitasi packaging. Jadi ada beberapa produk yang memang daya saing kualitasnya, perizinannya sudah lengkap, maka kita sediakan juga packaging sehingga dia mampu untuk dikembangkan pengembangan pasarnya ke pasar luar. Nah, di samping itu, setiap pelatihan yang kita lakukan melalui Dinas Pendidikan itu ada 2 mata pelajaran yang wajib untuk diikuti. Yang pertama adalah tentang entrepreneurship. Kemudian yang kedua adalah pasar digital. Karena kita maklum bahwa masyarakat Kabupaten Sindung secara historis sebenarnya hanya atau sebagian kecil saja yang memiliki jiwa kewirausahaan.
karena basis kita adalah di sektor pertanian. Dan kemudian yang kedua, kalau produk ini ingin kita kembangkan pasarnya, tentu tidak mungkin dia hanya di pasar lokal saja, dia harus keluar. Makanya juga kita memberikan pembelajaran terkait dengan pasar digital. Dan khusus pasar digital ini, kita juga di Kabupaten Sujung memiliki satu platform, yaitu Plaza UMKM. Tetapi memang Plaza UMKM yang kita bikin di 2022 yang lalu ini belum berjalan atau belum dioperasionalkan, baru dalam tahap persiapan pendaftaran, kemudian memuat beberapa produk yang itu hanya khusus untuk produk UMKM di Kabupaten Sujung. Kami kira sekilas itu dulu, nanti kalau mungkin masih dibutuhkan kita bisa tambahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadis. Berarti anggarannya tidak masuk yang 43 juta ini ya Pak, di luar itu. Nah, bagaimana proyeksinya? UMKM sekarang berapa? Kemudian berapa diharapkan dalam tahun ini akan tercipta lagi sehingga kita bisa mencapai tiga tadi itu, tujuan akhir dari inovasi ini. Berapa proyeksi UMKM atau usaha kecil atau usaha menengah yang akan tumbuh dari kegiatan ini sehingga entrepreneur di sini memang lebih signifikan kontribusinya pada pembangunan. Terima kasih Bu. Jadi terkait dengan jumlah secara keseluruhan sebenarnya untuk di tahun 2022 itu ada 1082, cuma secara keseluruhan, termasuk itu yang berasal dari PKBM yang sudah memiliki legalitas usaha. Jadi target kita itu sejak usaha ini tentu dia memiliki legalitas. Kalau belum memiliki legalitas ini memang masih akan kita fasilitasi. Jadi secara total di 2020 itu ada 1082. Pertanyaan saya Pak, terkait inovasi ini kan sudah ada target orang-orang, PKBM-nya sudah ada. Nah itu berapa ditargetkan akan tumbuh yang baru? Yang baru di tahun 2022 itu ada sekitar 130 yang itu dari PKBM. Ya, dari PKBM. Ya, karena kalau kita merencanakan harusnya kita kan punya data dasar sehingga kita tahu apa yang akan kita hasilkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya undang tim penilai berikutnya karena ini sudah terkait perencanaan dan kualitasnya, maka kepada proses perencanaan kita panggil Pak Asri Nadi, Prof. Asri Nadi, silakan. Baik, terima kasih Pak Marinda, saudara tim, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Tambang, Bu Sekretaris Daerah dan Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak PD di Kabupaten Sujung, undangan yang berbahagia. Baik, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ketua Tim dari Prof. Medina tadi terkait dengan inovasi. Ini sesuatu yang menarik juga menurut saya ya. Ketika pemerintah Kabupaten Sujung menawarkan bahwa pom bensin ini adalah satu inovasi. Tapi sebagai sebuah inovasi itu harus mendapat dukungan masyarakat, bukan sesuatu yang bersifatnya top down saja. Saya tidak tahu persis apakah memang dalam dokumen perencanaan ini bahwa gagasan terkait dengan inovasi ini memang direncanakan bersama masyarakat. Jangan-jangan ini hanya sebuah program yang memang dalam tanda kutip dipaksakan ini loh, keadaan kita dan Bapak Ibu harus ikut. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, saya ingin minta gambaran pada Bapak Ibu DPD atau mungkin ada anggota DPRD juga, apakah memang ini menjadi inovasi daerah terkait dengan apa yang direncanakan ini? Karena begini Bapak Ibu, saya mohon maaf barangkali ya, kalau life skill-nya hanya seperti disampaikan Ibu dan dia, itu kan program PKK. Membuat kue, membuat jahitan. Kalau memang dia inovasi, tentu
ada program yang memang berkelanjutan. Misalnya ada modulnya yang disiapkan di 3 bulan, 6 bulan, kemudian mekanisme pemasarannya, kemudian nanti disiapkan sampai dia berkelanjutan karena menilai skill. Atau jangan-jangan nanti udah tahun ini aja kita pikir lagi apa yang menjadi inovasi kita. Nah, saya mengkhawatirkan itu. Nah, mudah-mudahan asumsi saya ini salah. Nah, saya ingin minta gambaran, apakah memang inovasi terkait dengan ini direncanakan bersama masyarakat dan mendapat dukungan politik DPRD? Nah, barangkali ada yang bisa menggambarkan dulu ya, sehingga apa yang saya khawatirkan ini kan hanya ya kalau bahasanya Pak sehingga memang apa yang disampaikan Ibu Melinda tadi terkait dengan novelty karena yang baru, karena ini pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan ibu-ibu PKK, arisan, membuat kue apa semua. Tapi kalau memang direncanakan sebagai sebuah inovasi, pertama dukungan politiknya memang luar biasa. Berapa anggaran PBD itu terus kelanjutkan. Saya nggak tahu di tahun berapa mulainya. Kalau memang dia 2 tahun yang lalu berarti sudah ada evaluasi dan DPRD mendukung, tambahkan lagi anggarannya karena ini membawa kehidupan yang baik bagi masyarakat, membawa keuntungan bagi masyarakat. Ada nggak itu yang bisa kita katakan? Karena begini Bapak Ibu, kalau saya individu ini memang akan menang nantinya, ini akan ditanyakan inovasi ini memang benar-benar bisa nggak ini dijadikan sesuatu yang berbeda dengan tingkat nasional? Karena nilainya besar, 30%. Nah, ini yang ingin kita lihat. Apakah prosesnya menjadikan sebagai inovasi ini sebuah proses yang sesuai dengan keinginan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendapat dukungan dari DPRD. Nah, ini kan model perencanaan pembangunan ini. Nah, saya ingin minta masukan terkait dengan apa yang saya tanyakan itu. Mudah-mudahan keyakinan saya akan menjadi besar bahwa ini memang inovasi. Mungkin itu dulu Prof. Melinda ya. Saya serahkan dulu untuk kawan-kawan PD untuk memberikan klarifikasi. Terima kasih. Ya, sudah disampaikan oleh Prof. Nanti silakan Bapak Ibu Pak Kadis Pendidikan.